Berhubung sudah di pukul 4 sore untuk lebih hemat waktu, jadi kita mulai saja kegiatan kita sore ini sembari menunggu teman-teman yang mungkin nanti akan menyusul untuk bergabung. Pada pertemuan sebelumnya kita udah mulai membahas tentang skill listening dengan pemateri Unidina. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh sahabatnya Unidina, yakni Uni Novi, atau nama lengkapnya Sri Novianti. Beliau dari Payakumbuh, Sumatera Barat. S2-nya juga di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Kayaknya seangkatan ya, Uni ya, sama Unidina ya. 1 semester sedikit udah. Oh, satu semester sedikit. Iya, Berarti Uni yang lebih dulu ya, berarti. iya, sedikit. 1 semester aja. Semester. Ya, siap. Hari ini beliau akan berbagi pengalaman dan berbagi mungkin tips and trick dalam tes TOEFL, tapi khusus di skill structure. Nah, jadi untuk lebih menghemat waktu, jadi saya persilakan kepada Uni Novi untuk menyampaikan materinya. Silakan Uni. Terima kasih udah Riki atas sambutannya dan perkenalannya. Salam kenal teman-teman di sini. Salam kenal juga untuk teman-teman dari Mata Garuda Sumbar ya. So, teman-teman boleh panggil Novi aja. Baik, kita langsung mulai kalau begitu ya, udah Riki. Ya nih, langsung aja nih. Oke, aku izin share screen ya teman-teman. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah terlihat di layar? Sudah, Uni. Oke, thank you. Bismillah ya, kita mulai bagian yang sangat seru ini, yaitu bagian structure and written expression ya. Banyak yang bilang ini bagian yang lumayan menantang karena katanya grammar itu susah gitu, tenses itu susah. Nah, cuma sebenarnya nggak susah kok gitu ya. Nanti kita lihat beberapa persepsi yang mungkin bikin grammar itu susah atau structure dan written expression itu susah. Karena di bagian sini memang yang ditanya grammar, tapi jangan langsung mengaitkan grammar itu dengan tenses gitu ya. Tenses itu hanya secuil dan nggak banyak muncul di bagian structure dan written expression ini. Justru yang muncul itu lebih ke pola. Jadi misalkan mungkin teman-teman di sini udah ada yang udah tes TOEFL. Nah, itu biasanya soalnya itu apapun lah terjemahan kalimatnya gitu ya. Tapi sebenarnya pola yang diuji itu-itu aja. Jadi di samping banyak yang bilang bagian ini susah, banyak juga yang bilang bagian ini paling enak untuk curi poin dan curi skor. Karena memang good news-nya adalah patterns itu predictable. Jadi bisa ditebak. Apapun soalnya, nomor berapapun nanti di bagian structure ini, patterns-nya itu aja, selagi kita paham yang basic aja dulu. Nggak usah yang advance yang gimana-gimana gitu ya. Cukup pahami pola dasar kalimat. Itu udah jadi bekal yang bagus banget untuk starter pack-nya ya, untuk bekal di bagian structure and written expression ini. Oke, nah mungkin bagi yang udah tes, udah familiar dengan formatnya, jadi tuh dia ada 2 bagian. Bagian yang pertama structure, dan bagian yang kedua yaitu written expression. Nah, bagian pertama ini itu untuk pertanyaan nomor 1 sampai 15. Di sini ada option A, B, C, D, dan ada kalimat rumpang ya teman-teman. Nah, di kalimat rumpang tersebut nanti kita akan milih mana dari option A, B, C, D yang bisa atau yang cocok, yang benar secara grammar untuk mengisi bagian yang rumpang tersebut. Nah, tujuan bagian ini yaitu to test your ability on constructing complete and grammatically correct sentence. Jadi yang paling jadi sasaran itu sebenarnya bagaimana kalimat itu complete dan benar secara grammar. Sometimes dia complete aja, jadi secara meaning dia oke-oke aja.
Mungkin bagi teman-teman yang vocabnya sudah bagus gitu ya, secara meaning dia oke-oke aja. Tapi secara struktur dan secara grammar, nah ada miss-nya nih gitu. Karena itu bagian structure ini perlu dipersiapkan dengan basic sentence, pemahaman kita terhadap kalimat dasar bahasa Inggris. Karena di bagian structure dan di bagian written expression juga itu sama-sama bermain di ranah sentence ya, di ranah kalimat. Dan di bagian kedua itu ada written expression nomor 16 sampai 40. Lumayan banyak di sini ya teman-teman, ada 25. Sementara di atas hanya 15. Nah, di written expression ini sedikit berbeda formatnya. Di sini kita milih yang salah atau error analysis. Tujuannya untuk ngetes your ability on detecting errors in academic writing. Jadi sebenarnya di TOEFL ITP ini kan nggak ada writing ya, tapi kemampuan writing kita itu bisa tercermin dari bagian kedua ini, yaitu structure dan written expression. Nah, jadi di format written expression ada beberapa kata, 4 berarti ya, A, B, C, D, yang digarisbawahi. Nanti kita pilih mana yang error. Nah, good news-nya lagi, bagian ini tuh kan 25 soal ya. Dan mencari kesalahan itu enak, teman-teman. Jadi lebih gampang daripada bagian structure. Nah, ini dari pengalaman pribadi aku juga. So, enaknya kita bisa lebih ngebut di bagian written expression ini. Walaupun dia 25, tapi lebih enak nyuri skor di bagian written expression daripada bagian structure mungkin ya. Karena kalau bagian structure kita perlu eliminasi tuh. A, B, C, D. Oh, A nggak cocok. B nggak cocok. Oh, C ternyata gitu ya. Sementara di bagian written expression, langsung kelihatan biasanya, wah ini udah salah nih secara patternnya gitu. So, kita bisa directly answer that question. Nah, itu enaknya. So, everything is good ya tentang bagian kedua ini. Oke. Nah, teman-teman di sini mungkin yang udah pernah tes menemukan beberapa challenges mungkin ya dalam mengerjakan bagian kedua ini. Nah, sebelum kita masuk ke bagian sini, boleh mungkin teman-teman di komen dulu. Kira-kira kesulitan paling besar teman-teman dalam mengerjakan bagian kedua ini apa ya kira-kira? Boleh ya di komen-komen di room chatnya. Mhm. Oke, jebakan, grammar. Yes, it's about grammar. Oke, vocab, structure. Oke, kalau boleh tahu teman-teman kenapa menantang gitu ya? Bukan bagiannya aja, tapi kenapa structure itu menantang bagi teman-teman personally, secara personal dulu. Oke, boleh diramaikan ya teman-teman. Ragu-ragu, oke, yes, ragu-ragu ya. Ini benar nggak ya gitu? Vocabnya, oke, ada dua jawaban dari teman-teman di sini about vocab. Nah, nanti kita bisa atasin nih ya, bagaimana cara mengakali vocab ini. Identifikasi jenis vocab. Oke, it's all about vocab. Nah, baik. So, di sini kebetulan saat ini aku juga aktif mengajar TOEFL ITP. Jadi beberapa kesalahan itu mayoritasnya berhubungan dengan 3 poin yang ada di layar. Nah, dan juga sejalan dengan apa yang udah teman-teman sampaikan di chat gitu ya, part of speech dari Kak Dina. Oke, yes. Nah, yang pertama, ini terkait vocab tadi, yaitu prioritizing meaning over grammatical structure. Lebih mengutamakan meaning daripada structure grammar. Nah, sometimes yang bikin kita lama di bagian structure ini, kita lebih fokus mengartikan. Kita lebih fokus mentranslate dengan harapan, dengan mentranslate kita tahu nih susunannya gitu. Nah, padahal itu seringkali menjebak. Langkah seperti itu sering membuat kita jadi kehabisan waktu, jadinya fokus si grammar ini kan fokus si structure ini untuk menguji kemampuan structure kita, pattern, grammar. Nah, tapi kita malah fokus ke meaning. Jadinya nggak ketemu apa yang diuji dengan cara kita menyelesaikan soal itu. So it means it will be better
jika kita ubah nih fokusnya. Kita coba fokus ke grammarnya aja. Nah, nanti akan kita bahas ya teman-teman grammar apa saja nih yang diperlukan gitu. Jadi meaningnya kalau nggak tahu that's okay, karena memang bahasanya sangat akademik di sini, yang mungkin kalimat yang keluar itu di luar bidang kita. For example, aku jurusannya bahasa Inggris, bahasa gitu ya, pendidikan, ngajar. Nah, tiba-tiba keluar soal nuklir gitu. Kan agak susah ya mencerna itu. But don't translate, itu aja. Jangan ditranslate, jangan pikirkan meaningnya, lihat aja strukturnya. Nanti kita pelan-pelan akan coba melihat struktur kalimat. Nah, kemudian challenge kedua yang banyak dihadapin oleh test takers yaitu spending too much time on one question. Nah, di bagian kedua ini kan totalnya 40 question ya. Dan totalnya hanya 25 minutes. Jadi teman-teman, kalau dari pengalaman aku, rekomendasinya kalau part A itu 10 menit aja, paling maksimal. Part B 15 menit, karena lebih banyak. Cuma enaknya di part B ini bisa ngebut, karena kita mengidentifikasi mana yang salah gitu ya. So, jangan sampai berlama-lama di satu soal. Kalau teman-teman ragu, dan rasanya kalau dipikirin nih kayaknya masih ragu gitu ya. Just skip the question, tapi cap-cip-cup aja, that's okay. Karena nggak ada sistem minus. So, boleh kok gitu. Malah disarankan, nggak ada sistem minus, nggak ada failnya. Jadi lebih baik jam aja dengan mengikuti kata hati. Oh, kayaknya ini C deh. Oh, ya udah C gitu ya. So, it will be better daripada teman-teman mengosongkan. Karena sometimes feeling kita itu, oh ini C gitu. Feeling kita itu berasal dari sesuatu yang udah pernah kita pelajari. Jadi kalau memang belajarnya banyak tentang pattern ini, feelingnya jadi lebih kuat gitu. Walaupun nggak 100% yakin misalkan. That's okay, tebak aja. Nah, yang ketiga, challenge yang ketiga, yaitu lack of familiarity with common question patterns. Nah, jadi ini kan tes. TOEFL itu tes. Kalau tes, berarti sebenarnya ada kisi-kisi sebenarnya. Ada strategi. Jadi, kita ketika mengerjakan soal itu, kita nggak blank sebenarnya. Kita udah punya bekal pattern apa nih yang mau kita keluarkan untuk menjawab soal ini. Jadi mestinya kisi-kisi itu udah di tangan kita. So kita akan cek nanti ya kisi-kisi apa saja yang paling fundamentals untuk bagian structure itu. Nah, jadi ketika kita udah punya bekal dan kita menjawab melihat soal, kita langsung keluar nih radarnya. Oh, bagian ini nih adjektifnya yang salah, for example. Oh, bagian ini verbnya masih miss gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi sebenarnya feeling kita itu condong ke B itu karena kita udah punya bekal aja sebenarnya. Oke, so these are common challenges yang biasa dihadapi oleh peserta ujian. Nah, jadi harapannya nanti kalau kita udah menguasai pattern, udah bisa mengelola waktu gitu ya, udah nggak fokus ke meaning, harapannya ragu-ragunya itu berkurang. Oke, teman-teman. Nah, di sini I will share how to increase your score. Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah sering tes TOEFL, tapi kok mentok ya gitu. Misalkan mentok di 450, 480, for example. Nah, itu sebenarnya bisa diatasi dengan beberapa cara. Yang pertama, practice consistently. Why gitu? Kenapa harus praktis? Karena ini ujian sama kayak mau ujian waktu SMA ya. Dulu waktu aku SMA UN, jadi kan ada kisi-kisinya, ada tryout-nya. Jadi semakin banyak kita mengerjakan soal, kita jadi makin familiar dengan bentuk soalnya. Jadi bentuk soal itu perlu banget kita kenali gitu. Jadi nggak tiba-tiba ujian langsung dihadapkan dengan soal structure, wah ini apa gitu ya. Padahal sebenarnya polanya itu-itu aja. Nah, dengan praktek secara konsisten, praktek mengerjakan soal, nah itu kita jadi bisa melakukan step yang kedua, yaitu analyze your own mistake. For example, kita mengerjakan hari ini sebuah soal, dan kita nggak paham. Nah, itu harus dicari ke akarnya teman-teman. Kenapa nggak paham gitu ya? Jadi jangan ditinggalin. Jadi kita jadi tahu nih, oh mungkin kelemahan saya ada di klausa ya. Oh mungkin kelemahan saya ada di mengenali verb ya. Nah itu sering terjadi. Ketika kita sudah bisa menganalisis mistake kita apa,
Nah, itu jadinya ketika menghadapi soal lain, itu jadi kebantu banget. Karena memang kisi-kisi tiap soal itu nggak nomor satu kisi-kisinya ini, nggak gitu. Sometimes satu skill bisa memecahkan 10 soal, hanya dengan menguasai basic skill aja. For example, subject dan verb, gitu. Nah, terus yang ketiga, ini berhubungan dengan tadi ada yang menyampaikan kesulitan ini ya sorry, di room chat. Nah, itu tentang part of speech. And in fact, part of speech ini sangat penting untuk bagian structure. Part of speech itu apa? Kelompok kata ya. Misalkan yang mana yang kata benda, noun ya. Yang mana yang kata sifat, adjective. Yang mana yang adverb, keterangan. Yang mana yang verb, kata kerja. Apalagi ya, conjunction, kata hubung. Preposition, kata depan. Nah, jadi kita tidak hanya tahu yang mananya aja, kita juga perlu tahu fungsinya apa. Misal adjective. Adjective itu fungsinya apa, teman-teman? Do you know? Boleh di-share ya, boleh di room chatnya diramaikan. Apa fungsi noun? Fungsi noun, fungsi adjective. Oke. Nah, dari Kak Me ya, menjelaskan noun, menerangkan kata benda. Yes, itu dia. Menyatakan sifat sebuah benda. Nah, jadi ketika kita sudah tahu adjektif itu ternyata menjelaskan benda, berarti dia kalau ada adjektif pasti ada kata benda. Gak mungkin adjektif berdiri sendiri aja gitu. Dan posisinya bisa di depan kata benda, bisa setelah kata benda. Pokoknya nggak jauh-jauh dari kata benda itu. Oke, mungkin satu lagi. Apa fungsinya adverb? Keterangan ya. Simpelnya bahasa kitanya keterangan. Apa fungsi adverb? Ini nggak ujian ya teman-teman. Oke, menjelaskan kata kerja dari Uni Ika. Oke, menerangkan kalimat lebih lanjut. Yes, bisa ya menjelaskan kata kerja, menerangkan kalimat lebih lanjut. Hmm, menerangkan kata sifat juga bisa. Menerapkan keterangan dari kata kerja. Yes. Jadi, secara kesimpulan, si adverb ini bisa menjelaskan apapun. Bisa menjelaskan kalimat in general, bisa memberi keterangan waktu, keterangan tempat, bisa menjelaskan adjektif juga dia, banyak fungsinya. Oke, oke ada Unidina. Oke, that's it ya teman-teman. Jadi part of speech-nya mesti dikhatamkan. Itu sangat membantu. Trust me, nanti bakalan gini nih skornya setelah menguasai part of speech. Oke, thank you yang udah komen-komen ya. Nah, yang keempat itu kita bisa understand common question patterns. Jadi kalau kita udah familiar dengan bentuk pertanyaannya, itu akan sangat gampang untuk menerapkan part of speech tadi gitu. Kalau kita nggak paham bentuk pertanyaannya, kita nggak ngerti nih part of speech ini mau dikemanain, adjektifnya ini mau diapain sih gitu. Kita udah paham adjektif apa ya, tapi kita bingung mau diapain gitu. Jadi dengan pengetahuan dasar grammar, kemudian tahu bentuk soal, nah itu udah best combo lah. Nah, kemudian yang kelima, understand basic sentence structure. Jadi dalam kalimat itu ada yang wajib, ada yang nggak wajib. Yang wajib itu subjek dan verb. Itu wajib. Kita nggak bisa nyebut kalimat kalau ada yang miss salah satunya. Baik subjek, baik verb. Nah, nanti kita bedah ya teman-teman apa-apa saja yang mungkin jadi verb. Terus kita juga akan analisis kalimat nanti. Oke. Nah, kalau itu semua udah khatam yang lima tadi, bagaimana sekarang mau makin naik skornya gitu ya? How to get a perfect score. Nah, caranya di sini kita bisa baca sama-sama. To prepare for the structure and written expression section, it is necessary to go beyond a mere understanding of grammar rules. Jadi kita bisa go beyond. Kalau kita udah menguasai grammar, that's good. Itu udah bekal yang bagus ya. Udah apalagi basic sentence udah, part of speech udah, itu udah bagus banget. Mungkin bisa dibilang kalau misalkan rata nih ya di listening juga, di reading juga itu udah di atas 500 lebih malah
gitu. Tapi kalau mau skor yang perfect, mau nyentuh angka 600, kita harus go beyond pemahamannya aja. Tapi kita juga harus, in order to improve both your test scores and your skills in English, you should practice using the structures and rules in active communication. Nah, jadi kita integrasikan grammar kita tadi itu ke bisa tulisan, bisa ke speaking gitu ya. Misalkan teman-teman suka menulis, coba aja misalkan tulis pakai bahasa Inggris yang baku, yang benar secara grammar. Atau suka speaking, nah coba speakingnya yang akademik, misalkan pura-pura presentasi itu. Nah, itu bisa. Nah, aku ingat Safiera Putri, adik iparnya Belva Devara. Nah, itu dia bilang dia belajar bahasa Inggris itu dari TOEFL. Aku pernah nonton cuplikannya. Nah, ternyata TOEFL yang dimaksud Safiera itu memang mengintegrasikan apa yang dia udah pahami nih skill dasar ke dalam komunikasi dia sehari-hari. Nah, jadi itu nanti sambil merem aja udah bisa menjawab soal-soal TOEFL ya, teman-teman. So you can do this too. Why not? Gitu. Oke, let's see what's next. Nah, ini dia bekal grammar dasar yang fundamentals yang wajib malah ya, yang wajib kita ketahui dan kita kuasai untuk bisa menaklukkan soal structure dan written expression. Nah, yang pertama, karena soalnya itu bermain di ranah sentence, jadi kita perlu tahu main subject dan main verb dari kalimat itu ya, ada kata main berarti utama. Bisa aja di kalimat itu banyak yang berbentuk seperti kata kerja. Tapi yang mainnya apa gitu, yang utamanya apa? Misalkan, I'll give you one example. Kira-kira mana subjek, main subjek dan main verb dari kalimat ini? Hmm, Laki-laki yang sedang memancing itu adalah ayah saya. So what is main subject and main verb ya? Laki-laki yang sedang memancing adalah ayah saya. Oke, teman-teman. Subjek dan verb. Oke. Subjek laki-laki. Bagaimana dengan yang lain? Ayah saya subjek, memancing verb. Lelaki yang sedang memancing. Oke. Laki-laki memancing, laki-laki memancing. Oke. Mungkin aku tulis ya, teman-teman, biar enak kita ngeliatnya. Laki-laki yang sedang memancing. Oh, sorry. Oke. Nah, jawaban di komen udah rame ya. Bermacam-macam ya. Ada yang kalau subjek sih mayoritas menjawab laki-laki. Nah, kalau verb ada yang memancing. Oke, nah full subjeknya ada yang menjawab laki-laki yang sedang memancing. Nah, ada juga ayah saya objek. Oke, nah objek itu sebenarnya dia additional sifatnya. Jadi dia bukan masuk ke inti kalimat. Kalau nggak ada objek nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada subjek, that's a big problem ya. Oke, teman-teman. Nah, thank you for putting your answers. Now let's check this one. Laki-laki yang sedang memancing adalah ayah saya. So, biasanya kata benda di awal, kalau di depannya nggak ada kata depan, nggak ada preposition, kata depan ya, dia subjek, laki-laki. So, ya betul, laki-laki adalah subjek. Verbnya bukan memancing, karena di sini ada yang. Laki-laki yang mana? Kalau teman-teman menemukan jawaban dari yang mana, berarti dia kata sifat ya. So, yang sedang memancing hanya sifat untuk menjelaskan laki-laki yang mana. Intinya laki-laki itu adalah ayah saya. Nah, misalkan banyak laki-laki di sana. Ada yang lagi mancing, ada yang lagi duduk di bawah pohon, ada yang lagi berkebun di suatu tempat ya. Semuanya banyak di sana.
Nah, jadi biar nggak bingung nih orang-orang laki-laki yang mana ya yang ayah saya dikasihlah sifat, yaitu yang sedang memancing. So, subjeknya adalah laki-laki, verbnya adalah. Nah, kalau dalam bahasa Inggris adalah ini to be ya, to be biasanya. Apakah to be-nya is, laki-laki misalkan the man is, ya fakta ya laki-laki itu ayah saya, jadi biasanya pakai is. Oke, so that's it. Banyak jebakan untuk subjek dan verb sebenarnya. Dan memancing ini hanya penjelas untuk laki-laki. Kalau dia penjelas untuk noun, karena laki-laki itu noun, kita sebut dia adjective. Nah, gitu aja. So, it's for main subject and verb. Nanti kita pelajarin lebih lanjut ya, dengan contoh yang real. Oke, ya kurang lebih begini jebakannya ya. Oke, ada juga nih jebakan lain. Hmm, ini kan jebakan untuk verb ya. Ada juga jebakan untuk subjek, teman-teman. Misalkan, oke, sebentar ya, sedang mengerahkan tenaga ini, pikiran dadakannya. Hmm, My sister, Adele, will not go home this year. Ini real banget ya. Oke. Oke, nah, my sister Adele will not go home this year. Oke, mana subjek dan mana verb, teman-teman? Kalau verb kayaknya aman karena hanya ada satu. Mungkin subjek nih. Mhm. Oke, subjek my sister, verb will dari Unisali. Dari Unimela, subjek Adele. Oke. Kalau verbnya Unimela, subjeknya my sister. Oke. Verbnya go. Mhm. Masih ada? Subjeknya Adele, verbnya go. Oke, nah jawabannya beragam ya, lumayan beragam. Good, thank you. Nah, kita coba lihat. Subjeknya di sini adalah bukan Adele. Nah, kenapa nih bukan Adele? Karena Adele itu di dalam koma. Jadi subjek dan verb nggak boleh nih ke batas koma. Verbnya adalah will not go. Oke, full verbnya modal ditambah verb satu go. Ada notnya masukkan. Jadi dari will, not go semuanya adalah verb. Jadi verb itu nggak hanya satu, ada yang terdiri dari beberapa kata. So, kalau kita milih subjek Adele, ada koma ya, maka Adele ini hanya penjelas tambahan untuk my sister. Jadi subjeknya, main subjeknya adalah my sister. Kenapa dikasih Adele? Biar orang tahu nih, sister aku siapa ya gitu. Mungkin I have many sisters, tapi sister yang dimaksud adalah Adele. Nah, dalam bahasa Inggris ini disebut dengan istilah Adele ini ya, apositif. Keterangan tambahan untuk subjek berbentuk kata benda juga, dan biasanya di dalam koma. Jadi hanya keterangan tambahan, teman-teman. Nah, itu jebakan untuk subjek. Contoh yang paling sering muncul. Yes, that's it ya. Nah, so make sure teman-teman nanti eh, mengupas lagi gitu ya setelah kelas subjek dan verb itu seperti apa gitu. Oke, that's the first one. Yang kedua, yang perlu dikuasai adalah apakah sentence itu one clause atau more atau lebih. Nah, satu kalimat itu bisa terdiri dari satu klausa aja. Seperti I eat. I eat, saya makan. I go, I walk. Simple ya. Jadi kalau satu klausa itu simple sentence. Tapi kalimat itu ada yang lebih dari satu klausa. Berarti lebih dari satu subjek dan satu verb. It means kalau ada dua klausa atau lebih, kita butuh kata hubung nih untuk menghubungkan dua klausa itu. So make sure kalau teman-teman punya dua klausa dalam sebuah kalimat, gunakanlah kata hubung. Misalkan, I am eating, satu klausa satu, klausa satu lagi, you are reading. Kita nggak bisa I am eating, koma, you are reading, nggak bisa. Pakai and, gitu ya, pakai konektor. So make sure kalau klausanya lebih,
ada di sana fungsi tambahan yaitu conjunction atau connector. Oke, yes. That's it. Berarti satu klausa, satu subjek, satu verb. Itu yang penting dulu. Berarti kalau ada lagi subjek dan verb lain, berarti dua klausa. Bisa jadi tiga klausa, bahkan lebih sometimes. Itu di soal structure sering banget muncul banyak klausa. Kalau di written expression dia lebih simple. Paling banyak dua lah ya gitu. Oke, lanjut. Yang ketiga, yang paling basic juga, kita harus tahu form dan use of verbs. Bentuk dan penggunaan verbs. Kayak tadi tuh, ada will, ada not, ada go. Yang verbnya tuh bukan will aja, tapi kalau ada modal pasti ada tuh verb satu. So, will go. Karena ada not, ikut deh notnya. Will not go gitu ya. Ada yang verb satu aja, ada yang verb dua aja, ada yang verb tiga. Nah, kalau verb tiga itu ada temennya, teman-teman. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Nanti ada ya di slide selanjutnya untuk bentuk dan fungsi verb ini. Nah, kemudian yang juga sering banget muncul itu tentang parallelism. Parallelism itu apa ya? Kesetaraan ya, linear. Jadi misalkan dalam sebuah kalimat itu ada banyak elemen. Ada noun satu, noun dua, noun tiga. Saya suka buah apel, buah pisang, buah pepaya. Kan tiga ya. Nah itu harus sama-sama buah tuh yang dihubungkan. Nggak boleh nyempil satu yang nggak satu family gitu ya. Jadi harus paralel. Ini sering juga muncul di bagian written expression kebanyakan. Oke, nanti kita lihat ya. Ada beberapa contoh yang sudah aku rangkum. Oke, mungkin teman-teman kalau sambil sharingnya, aku sharing ada pertanyaan boleh ya ditulis dulu di kolom chat biar bisa terjawab di bagian yang pas gitu. Takutnya nanti kelewat. Oke, so teman-teman inilah basic grammar ya. Fundamentals yang paling penting untuk jadi bekal di bagian structure and written expression. Oke, wait. Nah, kita coba analisis kalimat one by one, satu-satu. Jadi di sini ada beberapa kalimat. Tugas kita yang pertama menentukan main subject dan main verbnya. Kalau sama-sama ada, nggak ada yang double, aman, nggak ada yang missing, berarti itu betul. Jadi teman-teman boleh ketik nanti di room chatnya. Yang pertama yang ini ya, for 3 weeks at the beginning of the semester. Apakah ini correct atau incorrect dan mana subject dan verbnya? Oke, boleh dibaca dulu ya. And don't forget to tell me your answers. Subject and verb. And correct atau salah gitu ya. Oke, teman-teman sudah ada? Oke, dari Uni Ika, eh T. Correct or incorrect, Uni? Nah, dari Uni Dewi udah banyak ya, langsung ke 3 nomor. Oke, kita nomor satu dulu ya. Kita coba jawab. Kebanyakan di sini correct. Subjeknya students, verbnya can add. Oke. Kayaknya suara terbanyak itu correct yang untuk number one. Oke, nah dari Unisali incorrect. Boleh disampaikan ya Uni, kenapa incorrect? Kita tampung semuanya. Izin Uni, udah terdengar suara Uni? Oke, yes, Unisali, boleh silakan. Untuk kalimat pertama itu kan kita tidak bisa memahami maksud kalimatnya itu karena tidak ada koma-komanya, mana yang jadi kalimat utama, mana yang jadi kalimat pendamping atau kalimat tambahan.
Jadi untuk membaca kalimat ini perlu kita penggal-penggal dulu nih. Jadi for 3 weeks, koma at the beginning of the semester, koma student with fever dan maksimum harus ada koma-komanya nih. Itu nih. Get it. Alright, Unisali, thank you. Oke, so kita bisa ini ya dari Unisali, yaitu kurang dipenggal-penggal nih, gitu ya. So, apakah benar kita butuh koma? Let's check. Di sini ada for 3 weeks at the beginning of the semester, students with fewer than the maximum number of units can add additional courses. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat dari pembacaannya, penyebutannya mestinya dipenggal. Tapi pemakaian koma itu tidak wajib kalau hanya untuk keterangan. Jadi boleh ada, boleh enggak. For 3 weeks boleh ada koma, boleh enggak gitu ya. Dan di sini sebenarnya unsur yang perlu kita lihat itu adalah subjek intinya. Karena banyak benda di sini. Ada 3 weeks, ini benda, the beginning benda, the semester benda, students benda. So we need to check yang mana benda sebenarnya yang jadi subjek. So aturannya adalah tidak boleh ada preposisi atau kata depan di depan bendanya. Di depan 3 weeks ada for, di depan beginning ada at, di depan semester ada of. So I agree with you. Tadi teman-teman beberapa menjawab subjeknya adalah students. Yes, subjeknya students. Berarti satu subjek with fewer than the maximum number, ini juga benda ya. Kalau ada the itu benda, teman-teman. Oke. Of units, ada preposisi lagi berarti ini benda. Jadi preposisi umumnya diikutin benda. Dan untuk verbnya, modal ditambah verb satu. Salah satu ciri-ciri verb adalah modal ditambah verb satu. So, number one correct. Karena satu subjek itu students dan main verbnya can add. Nggak ada yang double dan nggak ada yang missing. That's very important. Oke, good. Nah, gimana? Boleh sambil ini ya, sambil dicek and recheck lagi teman-teman yang belum sempat menyampaikan jawabannya. Boleh dilihat-lihat lagi. Oke, nah kita pindah ke yang nomor 2 ya, yang the fir trees. Nah, boleh disampaikan jawabannya di kolom chat. Ada yang incorrect, oke. Dari Kak Afkar, karena ada 2 verb, oke. Teman-teman yang lain, apa alasannya? Tidak ada conjunction, oke. No connector, no conjunction, oke. Ada yang double verb, oke. Oh, sorry, kita cek ya. The fir trees were grown for the holiday season, were harvested in November. Nah, betul ya. Di sini ada yang janggal. Kita bisa, kalau misalkan kita baca dengan keras itu kayak kok janggal gitu ya. Maknanya abaikan aja. Kita fokus ke structure. Di sini ada kata benda di awal. Aman, nggak ada preposisi, berarti itu subject. Kemudian ada to be, were, tambah verb three. To be tambah verb three itu ciri-ciri verb membentuk kalimat pasif, passive voice. Ditanam gitu ya, bukan menanam, tapi ditanam. For the holiday season, ini abaikan saja karena dia ada for, ada preposisi. Nah, ada lagi nih to be tambah verb 3. Udah pasti nih ini adalah verb lagi. Dan nggak ada kata hubung. Sebenarnya kalau were ground and were harvested boleh-boleh aja. Tapi nggak ada yang menghubungkan verb itu. Jadi salah ya teman-teman. Double verb. Tidak boleh satu klausa, satu kalimat double verb. That's it ya. Jadi sebenarnya enak di grammar ini karena dia hitam dan putih. Kalau salah ya salah gitu. Oke, good. The last one. The first team winning 4 games is awarded the championship. Ada yang correct, ada yang incorrect.
Oke. Teman-teman yang milih incorrect, boleh dituliskan kenapa incorrect. Nama aman ya, nggak apa-apa. Sebutkan aja alasannya. Nama teman-teman tidak dibacakan. Oke, dari Kak Nendea, incorrect karena penggunaan to be wrong with that sentences. Oke, berarti di to be. Oh, I see. Oke, berarti to be-nya kayaknya nggak is deh. Dari Kak Rosa kayaknya are. Dari Kak Sali, to be-nya salah. Oke, banyak yang spot to be. Nah, mari kita cek ya, apa benar masalahnya di to be? The first team. Oke, subjeknya first team atau four games. What do you think? Mhm. Bagian winning aneh. Oke, I get it. So let's decide the subject first. First team or four games? First team. Okay. First team. First team. Yes. Untuk yang menjawab first team, I agree with you kalau subjeknya first team. First team, sorry. Kenapa? Karena dia pertama posisinya di awal kalimat dan dia nggak ada preposisi di depannya. Berarti dia kuat itu, strong jadi subjek. Nah, winning four games, ini sama kayak yang mancing tadi. Laki-laki yang memancing. Nah, jadi yang itu teman-teman di sini ada di winning ini, yang memenangkan four games. Jadi, the first team ini dijelaskanlah oleh beberapa kata, yaitu tim yang mana? Tim yang memenangkan four games. Dia hanya penjelas untuk si subjek. Dan yang jadi verbnya adalah is awarded, to be verb 3. First team single, tetap is. Nah, jadi bukan are. So, kalau misalkan kita milih subjeknya for games, jadi kita mikir ya, oh ini are gitu ya. Tapi ternyata subjeknya first team, not games. Nah, so be careful. Jadi good, kita tidak hanya melihat, oh subjeknya ada, oh verbnya ada. Tapi kita juga menyesuaikan subjek dan verb. Kalau ini single, berarti to be-nya is. Kalau plural, to be-nya are. Kalau past tense ada was, ada were, gitu ya. Oke. Yes, correct teman-teman. Correct ya. Mhm. Oke, that's it. Nah, ini main subject, main verb. Kita move ya. Masih banyak stok nih teman-teman. Kita pindah ke, nah kita mau menentukan nih, ini nih satu klausa atau lebih. Kalau lebih, it means kita butuh kata hubung. Nah, coba teman-teman lihat yang number one dulu. Correct or not, dan jangan lupa cek subjek dan verb di masing-masing klausa. Harus ya, di klausa 1 cek subjek verbnya, di klausa 2 cek lagi. Oke, silakan. Oke, dari Unika correct. Sali. Oke, langsung nomor 2. Good. Mhm. Banyak yang menjawab correct ya. Oke, kayaknya yang incorrect dua dari Uda Adil dan Unisali. Ya, mungkin dari Uda Adil atau Unisali boleh disampaikan alasannya di chat ya, di room chat aja. Kenapa kira-kira number one itu belum benar? What is missing? Dari Uda Adil udah nggak ada konektor. Yes, aku setuju ya teman-teman. Dari Kak Nendia juga karena dua klausa harus ada conjunction. Yes. Jadi dua klausa nggak boleh koma aja. Harus ada penghubungnya. Nah, penghubungnya itu macam-macam, teman-teman. Ada yang kalau ada koma berarti penghubungnya itu namanya jangan terpengaruh istilah ya, namanya coordinate connectors. Ada and, ada or, ada yet gitu ya. So, mesti ada penghubung di sini yang masuk dalam kategori yang bisa ada koma. Nah, kalau teman-teman ragu
ada istilah fun boys untuk menyingkatnya. F untuk for, A untuk N untuk nor, B-nya but, O or, yet, dan so. Nah, jadi sebenarnya kayaknya hubungannya apa ya? The chemist was awarded the Nobel Prize, sehingga kayaknya ya. So, berarti S-nya di sini ya. So, he flew to Europe to accept it. Nah, kayaknya kalau kita bahas coordinate connector itu kan panjang ya. Mungkin teman-teman boleh catat aja dulu, nanti bisa di browsing. Di Google itu sama kok isinya. Coordinate connectors. Nah, itu bisa dipakai, konektor jenis ini bisa dipakai kalau dia ada koma. Kalau nggak ada koma, gimana nanti? Ada contoh soalnya ya. Oke, memutuskan jenis conjunctionnya. Yes, karena conjunction itu ada yang koordinat juga, ada yang kayak gini teman-teman, ada yang because. Kita sebutnya sebagai adverb clause connector biasanya. Misalkan hubungannya because atau even though, apalagi ya if gitu ya. Nah, tapi selain fun boys nggak boleh ada koma. Jadi fun boys aja yang boleh terletak setelah koma. Kalau yang lain-lainnya berarti selain fun boys gitu aja. Oke. Nah, nanti ada soal ya teman-teman yang memperlihatkan berbagai macam konektor itu. Nah, untuk sementara kita pindah dulu ke nomor 2. Silakan. Benar atau salah? We did not go out to dinner tonight, even though I would have preferred not to cook. Alright. Yes. Oke, what is the conjunction atau the connector? Penghubungnya apa, teman-teman? Even though. Yes, meskipun ya. Meskipun ini berarti kontra ya. Saya A meskipun B gitu ya. Nah, berarti ini namanya kontras konektor gitu aja. Oke, good. So, subjek yang pertama we, verbnya did not go out. Ini konektor. Setelah konektor, teman-teman pastikan I subject would have preferred not to cook. Jadi tuh bentuk verb itu ada yang would ditambah have tambah lagi verb 3. Ada. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini konektornya even though dan nggak ada koma. Karena yang boleh pakai koma tuh cuma yang fun boys. Nah, gitu. Oke, nice ya. So far so good. Let's go to the next one. Kok langsung ke sini? Sorry teman-teman, jauh. Nah, ini dia. Nah, kita lanjut mengenali jenis-jenis verbs. Nah, kalau biasa kayak mungkin seringnya kita membedakannya verb satu, verb 2, verb 3. Tapi verb itu sebenarnya bisa dikombinasikan dengan kata-kata lain. Dari contoh tadi, itu kebanyakan yang modal ya. Modal ditambah verb satu, will go misalkan tadi. Nah, kemudian ada lagi yang paling sering muncul itu pasif, kalimat pasif. Kombinasi to be dengan past participle. Apa itu past participle? Verb 3. Ya, jadi bahasa lain dari verb 3 is past participle. Biasanya itu past tense. Misalkan the homework was done gitu ya. To be was tambah verb 3 done. Berarti artinya diselesaikan, bukan menyelesaikan. Nah, kalau present participle itu verb ing. Be tambah verb ing jadinya continuous ya teman-teman. Kejadian yang sedang berlangsung. I am going, I am talking, I am studying gitu. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan be ditambah verb ing atau to be ditambah verb 3 itu berarti ciri-ciri verb. Langsung aja pilih itu sebagai main verb di kalimat. Nah, do you remember yang tadi the first team winning gitu? Kenapa winning itu bukan verb? Karena nggak ada to be. Karena kombinasi ing itu harus sama to be gitu. Karena itu dia bukan verb, jadi coret aja. Oke, that's how we decide apakah dia verb atau bukan. Lanjut yang ketiga, ini ada have dan kawan-kawan. Bisa have, bisa has, bisa had, ditambah dengan verb 3. Jadinya kalau tensesnya itu perfect ya. I have done my homework. Jadi gabungannya verb 3. Jadi kalau teman-teman ketemu verb 3 berdiri sendiri di kalimat itu bukan verb. Tapi kalau ada have di depannya, kalau ada to be di depannya, berarti itu verb kalimat.
Nah, ada juga dia perfect tapi pasif. Ada have has had tambah past participle. Karena pasif kan harus ada to be ya. Nah, nyempil tuh been di tengah-tengah. Kenapa pakai been yang ketiga? Nah, jadi been ini adalah to be bentuk ketiga. Kalau yang satunya kan is, oh sorry, satunya be aja. Kalau presentnya is, am, are. Past tense-nya was, were. Tapi kalau udah kombinasi sama have, has, had, itu mesti to be bentuk ketiga, yaitu been. Nah, jadi kalau ada been ditambah verb 3 past participle, itu berarti pasif. Nah, ada lagi present participle. Bisa. Jadi have, has, had ditambah been ini to be ya, ditambah verb ing. Jadinya perfect tapi continuous. Nah gitu. Jadi sebenarnya tenses itu hanya masalah bentuk-bentuknya aja yang diubah. Kalau secara meaning, waktunya yang berubah. Tapi secara pattern, bentuknya aja yang dirubah. Nah, kira-kira inilah verb yang sering muncul ya di dalam soal TOEFL bagian structure. Kalau teman-teman menemukan present participle di sini berarti itu artinya verb ing. Kalau past participle berarti verb 3. Oke. Nah, the more we are familiar with this, the more kita lancar mengerjakan bagian structure karena kita udah gampang mengidentifikasi verbnya apa saja. Oke, next ya. Nah, ini yang terakhir kalau nggak salah, list must be parallel. Nah, jadi kalau ada elemen yang dihubungkan dengan kata hubung tentunya, maka dia harus paralel. Paralel itu maksudnya harus linear, harus setara. Tadi contohnya sempat aku contohkan dengan buah-buahan ya, teman-teman. Oke, what do you think about number one di sini? Either the manager or her assistant can help you with your refund. Nah, kira-kira teman-teman menemukan elemen yang dihubungkan nggak di sini? Mungkin aku spill dulu ya untuk yang ini, yang nomor one ini. Di sini ada conjunction, yaitu ada either. Nah, either ini mesti berpasangan nih sama or. Nah, berarti either apa, or apa gitu. Apakah sudah setara, teman-teman? Oke, dari Unisali, the manager and her assistant setara. Mhm. Ada pendapat yang berbeda? Setara, yes. Setara itu maksudnya gimana? Kalau noun sama-sama noun. Kalau sifat sama-sama sifat. Kalau klausa sama-sama klausa. I am singing and you are dancing. Ada and yang dihubungkan sama-sama klausa. Satu I am singing, satu you are dancing gitu ya. Nah, di sini kebetulan the manager dengan her assistant. Either or itu artinya kalau nggak the manager, kalau nggak asistennya. Salah satu aja can help you with your refund. Verbnya can help. Okay, that's it. Good. What about number two? Apakah teman-teman menemukan conjunction dan elemen yang dihubungkan? Apakah sudah setara atau belum? Oke, boleh dicek ya. Mhm. Setara. Oke, dari Unika incorrect. Dari Unisali belum setara. Oke. Kurang as you did. Oke, dari Uni Yuli berarti ada you sebelum did. Mhm, good. Setara ada S. Oke, harusnya ada SMS. Oh, oke. Nah, kalau S bla 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 S itu sebenarnya juga termasuk penghubung ya, persamaan. Itu artinya sama dengan gitu. Nah, selain itu kita juga bisa memakai the same as. The same as itu masuk ke dalam penghubung untuk persamaan. Jadi kan ada comparison, perbedaan, ada persamaan. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang sama dengan apa gitu ya, udah setara atau belum. Let's check ya. Thank you for your answers, teman-teman. What you do today should be the same as did yesterday. Kira-kira yang sama itu kamunya, you-nya, atau today, yesterday-nya, atau keseluruhan. Apa yang kamu lakukan hari ini? What do you think?
Apakah you-nya aja? Hmm. Apakah waktunya aja? Today and yesterday. Oke. Nah, dari Uni Junita, do today and did yesterday. Berarti verbnya, terus today waktunya dengan verb lagi dengan waktu kemarin. Oke, let's check. Nah, sebenarnya if we go deeper ke kalimat ini, yang disamakan itu adalah bukan subjeknya aja. Karena kalau subjeknya aja, mestinya di sini ada subjek lagi. Tapi masih ada yang kurang. Jadi, bukan kamu yang sama dengan dia, gitu ya. Dan bukan today yang sama dengan sekarang. Tapi, apa yang kamu lakukan hari ini harus sama dengan apa yang kamu lakukan kemarin, gitu ya. Nah, so it becomes what you did yesterday. Jadi nomor dua belum paralel. Karena yang di sebelah kiri lengkap. What you do today. What is also connector untuk klausa tambahannya ya. What you do. Nah, sementara sisi kanannya hanya did. Jadi kita juga butuh what you did to make it parallel. Nah, gitu. Jadi yang dihubungkan adalah klausa. Why klausa? Karena ada subject and verb. Oke, that's it teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ya. Untuk yang nomor dua, if there is no question, boleh ke nomor tiga. Oke, boleh dicek ya. Oke, Unisali nomor tiga belum setara. Oke, thank you Unisali. Ada to file, to type, mestinya to apa gitu ya. Yes, that's it. Nah, jadi di sini there ada papers to file, reports to type, papers benda, to file tambah to verb satu, reports to type, reports benda tambah to verb satu, type. Nah, ini kenapa tiba-tiba ada klausa sebelah kanan? Those letters subject should be answered verb. Harusnya those letters atau letters to verb satu answer. Begitu mestinya ya, biar dia setara. Sorry. Oke, gitu. Oke. Dari Kak Nendea and dan because pairnya kakak. eh which one Kak? Apakah yang number three or number two? Boleh diketik lagi ya, Kak Nendea. Oke. Dari Uni Yuli, berarti yang nomor tiga semuanya harus present ya. Hmm, presentnya tuh ada di sini, ada di to be. Sementara ini hanya ini aja ya. Dera terdapat gitu ya. Ini subjeknya papers, papers untuk diapakan, to file. Jadi kalau ada to dia bukan verb. Jadi we cannot decide whether it's present or not. Dia hanya pelengkap aja. To type. Nah, sama di sini karena di sini to type, to file, to verb satu. Jadi kayaknya dari Kak Sali, sorry Kak Ika ya, to be answer. Kayaknya cocok to answer aja deh. Karena to type untuk diketik gitu juga maksudnya ya, bukan untuk mengetik. Jadi kita paralelkan aja dengan yang di depan. To answer. Oke, dari Kak Nindya, saya memahami sentences tiga paralel kalau harus ada because-nya. Oh, bisa. And because. Because itu harus ada hubungan sebab akibat ya dari sisi kiri dan sisi kanan. Tapi kalau gambarannya bukan sebab akibat, so it's okay. And-nya ini aja yang jadi conjunction. Kita tidak perlu mengganti and jadi because. Dan kita setarakan aja yang sisi kanannya dengan yang di depan-depannya. Gitu. Oke teman-teman, so far so good. Nah ini kita udah masuk ke
detailnya ya. So, basically secara dasar, secara fundamentals, teman-teman kuasai yang ini itu udah jadi starter yang bagus. Nah, tentunya nanti dengan pendalaman ya, yang bisa dilakukan mungkin secara otodidak. Sangat bisa sebenarnya, karena polanya begitu-begitu aja. Oke, kita lanjut membahas soal ya. Wait. Oke, teman-teman. Nah, kita coba pindah ke soal ini sekarang, yang seperti real test, dan ini contoh soal structure. Habis structure 4, nanti kita selingi dengan written expression. So, kita do-nya one by one aja ya, biar tidak bosan. Nah, ini nomor satu, sorry, belum ada nomornya. Ini nomor satu, nomor dua, nomor tiga, number four yang terakhir. Number one, what is your answer? Silakan. Sudah banyak jawabannya. B ya, flows, ada A, ada B, ada A, oke. A dan B ya, tapi kebanyakan B. Yes, I agree that it's B, teman-teman. Kenapa B? Karena gini, pertama kali melihat soal ini, teman-teman yang sebaiknya dilakukan pertama kali yaitu menentukan subjek dan verb. Karena biasanya yang missing itu antara eh oke, antara yang itu ya. Antara kalau nggak subjek, kalau nggak verb. So, do you agree this is the subject? The North Platte River? Yes. Kenapa? Karena dia di awal dan dia nggak ada ini, dia nggak ada kata preposition di depannya. Dan dia ada the. The ini kan benda ya. Berarti benda itu bisa jadi subjek kalau nggak objek. So, dia subjek bla 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 from Wyoming into Nebraska. From bla 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 into bla bla bla. Belum ada verb. Jadi verbnya adalah B. Kenapa bukan A? Tadi ada yang menjawab A. Karena di A ada it lagi, teman-teman. Nggak boleh double subject ya. Nggak boleh juga double verb. Harus satu aja. Kalau nggak ada kata hubung. Dan itu sih. Kalau C ada yang menjawab C? Nggak ada ya. So, A dan B. Oke. So, tidak A karena double verb. S double subject. Dan B itu pas. Kenapa pakai S? Karena rivernya singular, one. Berarti satu dan verb satunya mesti pakai S. Kalau plural baru tidak pakai S. Oke, good teman-teman. Let's go ke nomor 2 yang kanan ya. Yang bla 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 by Loxi. A, oke. A, yang jawabannya berbeda boleh tetap disampaikan ya. Jangan ragu. A. Mhm. Oke. The city of gitu berarti ya. The city of Biloxi received its names from a Sioux word meaning first people. Yes. So the subject, nah subjeknya apa teman-teman? The city atau Biloxi? Ini ada the city of Biloxi. Itu kan keseluruhan. Main subjeknya yang mana? Karena kadang ngaruh nih subjeknya plural, singular ke verbnya. Kalau verbnya verb satu. Kebetulan verbnya verb 2 ya jadi aman lah apapun subjeknya. Tapi kita tetap perlu mengkaji aja. Apa mainnya? The city or Biloxi? The city, yes. Kenapa bukan Biloxi? Karena dia terletak setelah preposition. Jadi subjek itu tidak boleh setelah kata depan. So it's the city. Receive, verb 2 aja. Kalau verb 2 aja boleh berdiri sendiri. Yang nggak boleh berdiri sendiri verb 3. Oke, good. Let's go ke nomor 3. Silakan. Oke, ada A, ada C,
Kebanyakan A. Hmm, ada A, ada C. Oke. A dan C ya. Let's check. A pride of lions. Nah, blah blah blah, up to 40 lions, including 1 to 3 males, several females, and cubs. Oke. Ada yang B. Ini nomor 3 ya. Nah, berarti kita bahas antara A, B, C. Oke. Let's begin dengan C dulu. Nah, sebelum menentukan C, kita perlu tahu dulu subjeknya yang mana. Di sini ada dua benda, satu upright, satu lions. Nah, walaupun sebenarnya upright itu mengikutnya ke lions gitu ya, nggak ada meaningnya upright tanpa lions, tapi karena lions terletak setelah preposisi of, jadi lions bukanlah subjek inti, mainnya ya. Jadi mainnya itu pride. Meaningnya gimana? Nggak apa-apa, biarin aja. Kita fokus ke structure ya. So, upright, single. Kalau single, kalau pilih C, kurang tepat. Karena C kan verb satu, contain. Mestinya pakai S, contains. Kalau mau C. Karena single, upright. Mestinya contains. Ya, I agree with Kak Junita. Nah, kalau B, tadi ada yang B ya. It contains. Nah, nggak bisa pakai it lagi karena kita sudah punya subject, upright. Yang benar adalah A. Why? Karena kalau modal itu apapun subjeknya single maupun plural, dia akan selalu diikutin oleh verb satu. So can contain is the correct one. Modal ditambah verb satu. Yes. Okay, that's number 3. Let's go ke number 4. Delta. Ada yang A, good. Kalau jawabannya berbeda, seru ya, banyak yang bisa dibahas. Oke, so mayoritas D, tapi ada 2 A, 3 A. Hmm. Let's check. Blah blah blah, tea plant are small and white. Kalau misalkan kita pilih A, berarti kan langsung tuh ya the tea plant. Berarti the tea plant is the subject. Tea plant single ya. Mestinya di sini is bukan are. So it's not the. Sorry, it's not A ya. Oke, tadi ada D. Let's check D. The flowers of the tea plant. Jadinya subjek intinya the flowers karena tea plant terletak setelah preposisi of. Jadi aku coret aja. So flowers itu plural, more than one. Jadi to be-nya are. Nyambung ya? Agree. Sepakat gitu. Jadi ada namanya subject verb agreement di mana kita tidak hanya melihat keberadaan ada atau tidaknya subjek dan verb aja, tapi kita juga lihat apakah mereka berdua itu sudah agree atau sudah nyambung. Jadi agar dia nyambung, maka jawabannya itu D. So main subjeknya the flowers. Oke, teman-teman. Good. Do you have question? Nah, kalau nggak ada, kita ngebut ya. Kita ngebut ke sini. Nah, ini yang written expression. Kita menentukan yang salah, yang error. Jadi we should do error analysis. Number one. Nah, apa kira-kira nih teman-teman? Jawaban yang benar, tapi secara struktur dia salah ya. Mhm. Hmm. B and C so far. B, oke. Banyak B ya. Why B? Oke, C. Unidina C. Ada yang mau ngubah nih, ngikut Unidina C. Oke, dari Uni Dewi kayaknya V. V deket ke C ya. C, oke. Dari Uda Adil B.
Hmm, okay, so it's between B and C. Let's check it out. Nah, Alice in Wonderland, ini walaupun miring, nggak apa-apa. It means it's the name of something. Di awal nggak ada preposisi, so it's the subject. Nah, first published in 1865. Pertama kali dipublikasikan. Berarti ini verb 3 ya. Tapi verb 3 kalau di depannya tidak ada to be dan di depannya tidak ada have dan kawan-kawan, berarti dia penjelas aja untuk yang ini. Berarti Alice in Wonderland itu dipublikasi di 1865. Coret aja, this is not the core ya, bukan inti kalimat. Yes, adjective. Nah, has. Boleh has. Kenapa? Karena Alice in Wonderland itu single. Satu. Satu itu has. Kalau plural have. So, be aman. So, the problem is di C. Kenapa C? Has mesti diikutin oleh bentuk ketiga. Bentuk ketiga dari be bukan being, tapi been. Sudah Erwin. Been ya. Nah, apakah boleh diikuti oleh translated lagi? Boleh. Berarti dia pasif. Kombinasi been dengan verb 3. Berarti has been translated. Telah ditranslate ke dalam 30 bahasa. Gitu. Terjebak lagi ya. Ya, banyak jebakan di sini nih. Nah, kalau nggak salah tadi di slide yang ciri-ciri verb itu ada ya. Has tambah been tambah verb 3. Kalau tidak salah tadi. Ya, oke. Nah, sekarang jadi kekuatan ya Unisali. Enak di sini curi poin karena ngerjainnya bentar gini-gini doang. Nah, kalau di reading nanti ya udah Ricky agak menantang topiknya beraneka ragam ya. Tapi tidak sulit ya udah. Nanti pada kabur. Oke. Ya, that's number one. Let's move to number two di waktu yang sedikit ini. Sisa 15 menit. Number two ya. Ada D, ada C, ada C, ada D. Mhm. Oke. Oh, ada B. Berarti B, C, D ya. Kebanyakan C. Yes. Let's see. Nomor dua itu subjeknya, sorry teman-teman, the Peace Corps. Pakai S apakah plural? Enggak. Because it's the name of something. Dia huruf besar ya. Berarti emang namanya itu the Peace Corps. Tidak bisa kita ganggu gugat. Berarti to be-nya oke, was, be aman. Nah, apakah boleh teman-teman to be ditambah verb satu saja begini? Tidak boleh ya. To be itu temannya dua. Kalau nggak verb ing, kalau nggak verb tiga. Yang cocoknya sih pasif ya. Kalau pasif berarti mesti verb three. So established. Ya. Mhm. Agree ya. Thank you. Good. Kalau D aman by then lalu gitu ya. Oke. Good. Let's go ke number three. Silakan. Oke, C. C. Kalau semuanya menjawab C, berarti soal ini kategorinya mudah, teman-teman. C. Oke, yes. Mhm. Oke, agree ya. C, terlihat. Karena kalau ada would, mestinya bukan has. Tapi apa, teman-teman? Can you type it? Have. Yes, thank you, Kak Me. Have. Would have itu ada ya. Jadi would itu ada yang would aja, ada yang would have ditambah verb three. Boleh, ini bukan double verb. Ini memang kombinasinya.
Artinya ini untuk kayaknya ini dugaan ya, dugaan si the advisor told himself. Dia ngomong ke diri dia sendiri kalau a dozen other reporters would have asked. Kayaknya udah bertanya deh gitu ya, udah nanyain that question. Jadi pakai would have untuk dugaan boleh, untuk penyesalan di masa lalu juga boleh. Would have ditambah verb three, itu rumusnya. Oke, already. Already ini teman-teman dia masuk ke adverb ya. Already, finally, just, still. Itu dia bisa nyempil tuh di antara dua unsur verb. Misalkan has finally been apa gitu. Atau has finally asked. Boleh. Finally, already. Apa yang sering ya? Still itu juga sering. Oke, jadi dia boleh nyempil. Fleksibel dia. Oke, number four. Ada D, ada A. Oke. Uni Ika were plus verb three. Oke, ada A. Hmm. Kayaknya A aman deh teman-teman ya. At the start. Boleh, karena ada the start. Boleh, the beginning, the start. Jadi ada kata itu yang walaupun terlihat seperti verb, tapi dia bisa dua fungsi. Dia juga bisa jadi bendanya. Aman A. Oke, boleh diganti nih ya milih A. C. Ada B. Kalau B aman kayaknya. Lanterns, plural. Pakai S. To be-nya plural. Where? Aman ya? Mhm. Kalau C, hang. Nah, ini kayaknya hang ini verb keberapa ini? Verb satunya hang. Verb duanya hang, hang, hang ya. Verb tiga, yes. Jadi verb dua dan verb tiganya sama, aman C berarti. So, the problem is in here. Sebenarnya udah kelihatan sih ya. Where British kan orang-orang. Orang-orang mestinya berdatangan ya. Aktif, bukan pasif. Came, came verb 2 ya, nggak bisa to be dan verb 2 teman-teman. Nah sebenarnya dari sini aja kita udah bisa ngelihat nih. Oh to be tambah verb 2 nggak bisa, mestinya verb ing atau verb 3. Cocoknya verb ing sih karena aktif ya. Ada the British berdatangan, were coming. Oke, good. Oke, satu lagi number five. Mungkin habis nomor 5 kita masuk ke Q&A in general kali ya udah Ricky. Boleh nih. Oke. Nanti ada bonus di belakang banyak soal teman-teman yang bisa teman-teman kerjain secara mandiri ya. Oh oke, selamat berbuka puasa udah 17.21. Oh di manakah posisinya? Oke, number five in here, B A and B. Nah ini kelihatan langsung nih, kelihatan banget nomor 5 B ya. Oke, nah has ditambah verb satu tidak akan pernah bisa ya. So has apa tuh ya? Won ya, has won mestinya. Nah, that's it. Good. Two Nobel Prizes aman, in chemistry aman. Yes, the problem is in the verb. Salah bentuk verbnya. Oke, teman-teman, begitulah ya untuk bayangan soal structure and written expression dan semoga nanti lebih ini ya, lebih dikembangkan lagi. Jadi nggak hanya subject and verb aja gitu ya. Misalkan teman-teman mengupas conjunction itu apa-apa aja gitu. Karena conjunction itu penting, parallel itu penting. Apalagi mungkin ya macam-macam klausa itu juga penting. Yang mungkin harapannya sih bisa di cover hari ini, cuma kan nggak mungkin ya. Tapi dengan basic ini, aku yakin teman-teman bisa kok explore. Sangat bisa. Asalkan basic subject verbnya, oke.
Nah, mungkin kita buka sesi tanya jawab ya udah. Ya nih, silakan teman-teman bagi yang mungkin mulai ada semacam hal-hal yang mengganjal mungkin karena struktur ini eh, sangat matematis kalau menurut saya gitu ya. Jadi Mm-mm. ada rumus-rumus pasti gitu. Jadi kadang mungkin ada kebingungan-kebingungan yang sebenarnya hanya karena rumusnya agak rumit-rumit gitu. Mungkin dari teman-teman dari yang tadi sudah disampaikan oleh Uni Novi ada yang rasanya mengganjal, silakan disampaikan. Sesi curhat Izin ya. bertanya nih, Oke, Silakan Kak. silakan udah. ini apa terkait written expression berarti subjek seperti nomor 5 kan Linus. Kemudian dugaan kata yang salah itu has, wins. Berarti kita cocokkan dulu subjek Linus Pauline dengan has, baru kita lihat uh, dugaan yang keduanya B apakah salah atau benar. Kalau benar berarti lanjut ke C. Yes, kurang lebih begitu ya. Kita perlu mencocokkan dulu dengan si subjeknya. Jadi subject verb agreement itu boleh dibilang wajib ya. Nah, kebetulan di sini dua-dua verbnya kan ada has, ada win ya. Terdiri dari dua kata verbnya sama-sama di garis bawahi. Berarti yang awal dulu nih kita cocokkan. Baru habis itu yang wins-nya. Karena has itu aman di sini, oh berarti masalahnya di wins. Kalau misalkan dia jadi have won gitu ya, berarti have-nya yang salah karena tidak agree dengan si subjeknya single gitu. Nah, so make sure subject verb agreement dicek biar kita tahu nih di bagian verb yang mana yang ternyata ada miss-nya. Dimulai dari A aja berurutan ke belakang gitu. Udah Afkar kalau nggak salah ya. Ya udah Afkar nih. Oke, semoga menjawab ya udah. Mungkin kalau boleh dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan juga bisa. Silakan Nunika. Oh iya Unika, silakan Uni. Kalau aku lebih ke bertanya ya Kak. Mhm. Ya silakan. Kan kayak soal no soal nomor 3 ya, yang the advisor told himself while listening to the speech, ya kan? Yang while listening itu kan kadang-kadang itu ada kata yang nggak perlu while, hanya listeningnya saja, tapi itu tetap terstruktur gitu tuh. Nah, itu gimana sih ngebedainnya gitu tuh? Itu tuh bener, itu bener apa atau itu salah gitu posisinya di satu kalimat itu. Ya, itu aja. Oke Uni Ika, thank you. Nah, di nomor 3 ya, ada while listening to the speech. Nah, kadang juga ada ya listening to the speech, sama kayak yang tadi tuh, yang mancing sama yang winning. The first team winning, nggak perlu while gitu ya. Nah, kalau misalkan dia tidak ada while, berarti tidak ada unsur ketikanya di situ. Boleh, jatuhnya dia adjektif menjelaskan si subjek yang di depan. Tapi kalau ada while, berarti ketika ada unsur waktunya, jadi dia told himself itu ketika dia sedang listening to the speech. Ada ketika, berarti itu dia adverb sebenarnya, adverb of time. Jadi hanya different function aja, tapi bisa bisa listening, bisa while gitu. Nah, kenapa di sini sebenarnya while listening gitu ya? Sebenarnya ini ada bentuk klausa yang namanya di reduce atau disederhanakan. Sebenarnya di sini fullnya, if we want to go deeper ya, dari mana asalnya? Ketika he sedang mendengarkan, konteksnya pasif mungkin was listening ya. While he was listening to the speech, boleh. Berarti dia ini adverb clause untuk menjelaskan kapan dia told himself. Nah, kebetulan dia di reduce, disederhanakan. Cara menyederhanakan reduce clause itu buang si to be dan buang si subject. Sisa while listening aja. Dari situ asalnya. Jadi dia masuk ke adverb clause. Kalau adjective, konektornya nggak ada tuh nih. Pasti nggak ada while. Karena while itu konektor khas untuk menyatakan waktu.
berarti itu adverb of time gitu. Oke, gimana Uni? Semoga menjawab ya. Oke, Uni semangat ya. Uni Ika dari awal semangat banget. Semoga abis ini makin ini ya, gas gitu. Oke, cara mengetahui ada kalimat yang reduce bagaimana Uni? Oke, dari udah Afkar. Caranya ketik rek enggak ya. Caranya dia itu kalau kalau ada konektor yang mengindikasikan dia itu adverb, apa saja misalkan ada adverb of time, while, when, before, after, until, ada adverb of place, where, ada adverb yang menyatakan kontras, even though, ada adverb condition, if, nah gitu-gitu. Kalau misalkan ada konektornya itu, di sini misalkan while ya, tapi dia nggak punya subjek, tapi pengikutnya verb ing atau verb tiga, nah itu dia reduce itu. Nah, cuman kita nggak disuruh nyari tahu bentuk aslinya gimana gitu ya. That's the good point. That's the good point. Tapi kalau teman-teman ketemu misalkan setelah konektornya itu, misalkan setelah while ada listening atau listen verb three, kalau nyambung dengan yang di depan why not gitu, berarti aman yang B. Kalau pasif, kalau ini kan aktif ya mendengarkan. Tapi kalau seandainya didengarkan, misalkan di depan ini bukan orang tapi the song, kan didengarkan. Berarti di sini listened, pakai ed pasif. Jadi nggak ada masalah, aman-aman aja gitu. Karena bentuknya udah di reduce. Walaupun nggak ada subjek nih, walaupun nggak ada to be, walaupun nggak ada apa lagi, misalkan have listened gitu ya. Tapi karena itu bentuk di reduce, dan bentuk di reduce itu formal dan oke. Betul secara grammar, jadi aman. Oke, nah jadi mungkin kalau yang tertarik banget belajar ini, glosa boleh dicari nanti misalkan jenis-jenis konektor untuk adverb gitu ya. Jenis-jenis adverb clause konektor. Karena dengan menghafal konektornya kita bisa kok kayak while, before, after, until, since. Nah itu kita bisa tahu, oh itu tuh adverb clause connectors gitu. Nah bisa ya. Oke, good teman-teman. Bagaimana? Udah Ricky, waktunya udah Ya, 17.30. tinggal Yes, beberapa detik lagi. Mungkin ya. kalau ada satu pertanyaan terakhir, kalau memang ada, atau kalau tidak ya kita akan segera akhiri. Karena mungkin teman-teman sebagian eh, ada yang belum menyiapkan takjil atau berbuka puasa gitu ya. Atau Ada mungkin yang ada baru yang keluar ya. eh, Takjil. yang mungkin mau keluar, ada waktu sekitar 1,5 jam lagi atau kurang lebih untuk persiapkan. Boleh minta nomor WA-nya. Anu, di mana tuh udah? Novi ini urusan pribadi nih berarti ya. Ya. Tuh gimana tuh udah untuk ininya? Apa mungkin nanti melalui saya atau gimana nih? Ini kan minta kesediaan ini dari Uni Dewi Oke, nah, Sakti. oke, ini slide-nya ini nanti kan dibagikan ya udah ya. So, Ya, tuh. ada PR dikit nih. PR-nya tuh bukan PR si bonus latihan ya. Ada 4 lagi, ada 10 lagi. And at the end of this, ada my WhatsApp number. Don't worry. Oh ya, Yeah, so you can check it. aman-aman berarti. Aman ya, bisa lah Ya. ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ngasih hasil PR-nya, silakan dihubungi nomor tersebut ya. Iya, boleh boleh. Nanti dibalas, dibalas biasanya VN tapi udah seringnya. Nah, tergantung eh, Hmm. gimana nyamannya Kak Novi aja. Iya, aman lah ya, bisa teman-teman. Oke, Mungkin ini siap. udah Eh, sudah lewat 1 menit, berarti kita ya. selesaikan saja pertemuan sore ini. Terima kasih banyak untuk Uni Novi atas materinya, eh, penyampaian tips-tipsnya juga tadi sangat bermanfaat bagi teman-teman yang sekarang lagi menjadi pejuang-pejuang TOEFL ini. Mudah-mudahan dilancarkan nanti untuk tesnya dan kita selesaikan untuk pertemuan sekarang. Selamat berbuka puasa nanti bagi teman-teman yang sekarang masih berpuasa.
Saya mewakili panitia dan juga Uni Novi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi teman-teman yang belum isi presensi, tolong diisi dulu ya di kolom chat. Makasih teman-teman. Assalamualaikum. Makasih Uni.